usia tersebut dengan sebanyak-banyaknya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini pertemuan kita tidak berbicara tentang hukum waris ya. Tentang hukum waris, karena saya yakin Ibu sudah khatam atau Bapak sudah khatam. Karena kita sudah khatamkan pada pertemuan yang lalu 9 kali pertemuan Ustaz ya. 9 kali pertemuan. Baik. Nah, kali ini kita akan bicara tentang hukum keluarga barangkali ya, atau fikih keluarga ya. Hukum keluarga, bagaimana hubungan antar istri, antar keluarga, ya, suami, istri, anak, atau siapapun, atau siapa di antara mereka yang muhrim kita atau yang bukan muhrim kita, dan tentunya ini sangat luas sekali ya. Yang mudah-mudahan ini pertemuan yang pertama buat kita yang akan nanti beliau akan sampaikan kepada kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, waktu kita kurang lebih hampir 1 jam ke depan ya. Oleh karena itu kita manfaatkan sebaik-baiknya waktu ini. Dan untuk bersingkat waktu kepada Ustaz Isnan Ansori, kami persilakan untuk menyampaikan waktu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qahiri fawqa ibadih. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin, Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan di pagi hari yang penuh keberkahan ini, di hari pertama dari tahun miladi, di hari di mana kita harus senantiasa mengintrospeksi diri kita dengan bertambahnya umur. Karena semakin umur bertambah, maka hakikatnya semakin berkuranglah jatah hidup kita di dunia ini. Sayyiduna Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, "Ya bani Adam, innama antal ayyam idza zahaba yaumun zahaba ba'duk." Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian adalah kumpulan dari waktu-waktu. Jika satu waktu berlalu dalam kehidupan kalian, maka hakikatnya berkurang pula bagian dari diri kita. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bisa mengambil ibrah dan mengambil hikmah dari setiap perjalanan waktu yang kita lalui. Yang tentunya salah satunya adalah dengan merenungi kembali tujuan hidup kita, bahwa kita di dunia ini semata-mata untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan beramal soleh, agar tidak termasuk orang-orang yang disebut di dalam Al-Qur'an, innal insana lafi khusrin. Manusia senantiasa akan bisa jatuh kepada kerugian kecuali yang alladzina amanu wa amilus sholihat. Dan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mudah-mudahan menjadi bagian dari kita beramal soleh untuk menambah pundi-pundi amal kita demi berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk kelak di hari akhir kita berharap menjadi sebagai bagian dari orang-orang yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat salam juga mari kita sampaikan pada Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat ridwanullah alaihim, dan pada kita semua umatnya yang istiqomah menjalani sunnah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tema yang khusus atau yang baru di dalam bab ilmu fikih, yang walaupun sebenarnya
tema kita ini atau bab yang akan kita bahas ini masih ada sebenarnya kaitan dengan pembahasan sebelumnya seputar fikih waris, ya. Karena memang di dalam kitab-kitab fikih kadang pembahasan fikih waris itu terpisah sebagai satu bab khusus. Maka ilmunya pun disebut dengan ilmu faraid, ya, seakan dia terpisah dari bab fikih. Tetapi jamaah sekalian, sebenarnya pembahasan fikih waris itu masuk dalam pembahasan bab fikih keluarga. Kenapa dia masuk dalam bab fikih keluarga? Karena memang pondasi dasar saling terjadinya pemberian waris itu adalah karena hubungan keluarga. Ya. Nah, karena itulah pada kesempatan ini kita akan sebenarnya melengkapi, ya, kajian kita tentang fikih keluarga yang sepertiganya sudah kita ambil dalam bab waris. Ya, seperti yang mungkin terlihat dalam cover, saya menulis satu buku yang sebenarnya lebih tebal daripada fikih keluarga, Pak. Kalau fikih daripada fikih waris, ya. Karena saya menulis satu buku khusus namanya fikih keluarga, ini jumlahnya sekitar 600-an halaman. Yang mana fikih keluarga ini pembahasannya sebenarnya ada 3. Ya, dan fikih waris sepertiga di antaranya, yaitu pembahasan seputar pernikahan, perceraian, dan pembagian harta waris. Ya. Nah, maka kita akan bahas pada kesempatan di pagi hari ini melanjutkan pembahasan fikih keluarga. Setelah membahas fikih waris, kita akan mulai dari pembahasan fikih pernikahan, yang mana persoalan yang paling utama di dalam proses membentuk suatu keluarga di dalam bab nikah itu adalah sebelum kita bicara kualitas, kita bicara dulu memastikan pihak yang mau dinikahi atau pihak yang mau kita nikahkan, sebagaimana kita sebagai wali misalnya, adalah pihak yang memang tidak diharamkan untuk dinikahi. Ya. Karena gini jamaah sekalian, sebelum kita menilai bibit, bebet, dan bobotnya seseorang, ya, kalau seandainya rupanya orang yang kita inginkan menjadi menantu kita, atau orang yang kita inginkan menjadi suami atau istri kita misalnya, rupanya mahram kita, ya sangat disayangkan, gak akan bisa menikah. Makanya jangan sampai terjadi seperti legendanya orang Sunda. Apa, Pak? Yang ada tangkuban perahu itu. Nah, kisah tangkuban perahu itu, ya, Pak. Sangkuriang, ya. Nah, Sangkuriang yang kemudian tergoda pokoknya ingin menikahi seorang wanita, ya. Rupanya wanita tersebut adalah ibu kandungnya, gitu ya. Dan sekarang lagi viral, ya, Pak. Sekarang lagi viral di media sosial. Perselingkuhan antara mertua dan menantu. Ikuti nggak, Pak, beritanya? Ya, Ustaz ikut nggak, Ustaz? Ada Facebook. Itu di Facebook lagi viral sekarang, ya. Mertua sama menantu selingkuh, ya, bayangkan. Gitu. Ya memang di satu sisi mungkin karena interaksinya terlalu intens, ya, antara mertua dan menantu, akhirnya muncul mungkin rasa-rasa senang dan seterusnya. Padahal dalam Islam kan yang namanya mertua menantu mahram, bukan? Mahram. Bahkan nih jamaah sekalian, ya, bahkan kalau anaknya pun bercerai, yang namanya mertua itu tetap mahram. Makanya tidak ada istilah mantan mertua. Sekalipun anaknya bercerai. Ya. Kalau mantan istri, mantan suami ada. Kalau terjadi perceraian, terjadilah yang namanya mantan istri, mantan suami. Tapi status mertua dan menantunya tetap mahram selamanya sampai hari kiamat. Maka kalau seandainya ada seorang suami istri bercerai, apakah dia boleh menikahi mertuanya? Enggak boleh. Atau menantunya? Enggak boleh. Meskipun terjadi perceraian. Kenapa? Karena mertua dan menantu adalah mahram selamanya. Nah, ini banyak di antara umat Islam yang kadang menganggap, wah, sudah lepas hubungannya, sudah nggak ada lagi kaitannya. Enggak, tetap berlaku. Ya. Bahkan termasuk dalam urusan mahram ini jamaah sekalian, saya dalam beberapa kajian itu pernah membuat seorang ibu akhirnya terkejut gitu, ya. Selama ini dia menganggap sepupu itu bukan mahram. Maaf, kebalikannya. Dia menganggap selama ini sepupu itu adalah mahram. Tapi rupanya bukan mahram. Karena kita punya tradisi nih, Pak. Kita punya tradisi kalau di saat biasanya dalam tradisi Idul Fitri gitu, ya. Kan kita mudik nih ke rumah nenek, ke rumah kakek kita gitu, ya. Nah, pas kita mudik kan kadang kita bisa bermalam-malam, berhari-hari di rumah nenek kakek kita. Di situ nanti antara saudara ketemu, tapi antara anak saudara juga ketemu, sepupu. Ya, bahkan yang lebih parahnya lagi, pernah ada ibu-ibu nanya sama saya, emang benar Ustaz sepupu itu bukan mahram? Karena selama ini kalau ketemu itu tidur bareng.
Ya, tidur bareng sepupunya cewek cowok padahal sudah dewasa gitu. Coba bayangkan, gara-gara tidak memahami bahwa sepupu itu pada dasarnya bukan mahram. Karena kita seakan-akan menganggap sepupu itu seperti saudara kita sendiri. Nah, ini persoalan. Ya. Padahal antara sepupu boleh menikah nggak? Boleh, karena memang bukan mahram. Nah, karena itulah jamaah sekalian, di dalam bab pernikahan, bab yang paling utama itu adalah terkait dengan urusan mahram ini. Ya. Yang mana memang istilahnya perlu kita luruskan nih Pak Bapak sekalian. Istilah yang tepat itu bukan muhrim, tapi mahram. Karena sering kita mengatakan, oh kamu bukan muhrim saya. Padahal lebih tepat adalah mahram. Karena yang namanya muhrim itu artinya orang yang berihram. Jadi orang yang pakai baju ihram untuk haji dan umroh itu disebut muhrim. Nah, sedangkan hubungan di mana dilarang untuk menikahi seseorang itu disebut mahram. Ya. Jadi maka ini akan kita bahas insya Allah pada kesempatan di pagi hari ini. Tapi sebelum saya masuk jamaah sekalian kepada persoalan mahram ini, ya, saya ingin menjelaskan dulu mungkin secara global sebenarnya fikih itu apa saja sih yang dibahas khususnya dalam bab fikih pernikahan yang tadi sempat saya singgung ya. Bisa dilihat di dalam slide atau di kertas yang sudah di-share. Jadi sebenarnya pembahasan fikih itu secara umum bisa kita bagi menjadi dua, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Ya, dan kita dalam konteks ini sedang membahas fikih muamalah yang terkait dengan interaksi keluarga. Yang mana di dalam istilah hari ini di bangku-bangku perkuliahan, fikih yang mengatur tentang interaksi antara keluarga itu disebut dengan istilah ahwal syakhsiyah. Ahwal syakhsiyah. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ingin mengkuliahkan anaknya di Fakultas Syariah, ada satu jurusan namanya jurusan ahwal syakhsiyah. Biasanya nanti alumni-alumni dari jurusan ahwal syakhsiyah ini akan diarahkan menjadi petugas KUA. Ya, atau misalnya jadi jadi hakim pengadilan agama dan misalnya lah. Ya, makanya alumni-alumni KUA juga alumni-alumni ahwal syakhsiyah ini juga yang nanti akan menjadi apa? Kalau di masyarakat kita itu, Pak, penghulu ya. Yang suka nikahin. Saya bukan suka nikahin, Pak, karena yang nikahin itu penghulu atau wali sih? Yang nikahin antara dua pihak itu penghulu atau wali sih sebenarnya? Wali sebenarnya. Penghulu itu bukan menikahkan ya. Kecuali kalau nggak ada walinya maka penghulu statusnya jadi wali hakim gitu ya. Tapi penghulu itu tugasnya mencatat pernikahan. Mencatat pernikahan. Nah, makanya kita harus paham juga kalau kita ingin menikahkan anak kita, kebetulan kita adalah bapaknya, ya kita lah yang menikahkan gitu. Kalau penghulunya kemudian terlambat nggak ada masalah. Karena ketika mereka datang tugasnya hanya mencatat saja ya. Nah, itu biasanya adalah alumni-alumni dari Fakultas Syariah jurusan ahwal syakhsiyah ya, yaitu terkait dengan masalah fikih keluarga. Nah, secara khusus bahasan tentang fikih keluarga ini seperti yang tadi saya katakan di awal, itu ada 3 bab ya. Bab pertama adalah seputar pernikahan, bab kedua seputar perceraian, dan yang ketiga seputar pembagian harta waris. Ini seperti yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama dari Syria yang meninggal beberapa tahun yang lalu dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu pada jilid ke-9 halaman 6487. Beliau menyebutkan dalam kitabnya ini jamaah sekalian, definisi dari fikih keluarga atau ahkamul ahwal syakhsiyah itu adalah al-ahkamus syar'iyyah allati tunazzimu alaqatal insan bi usratihi bad'an bizawaji wa intihaan bitasfiyatil miras. Jadi definisinya adalah hukum-hukum syariah. Ya, nanti hukum syariah itu apa akan sedikit saya jelaskan. Yang mengatur hubungan antara seorang manusia dengan keluarganya. Dimulai dari pernikahan dan berakhir dengan pembagian harta waris. Ya. Nah, karena nikah itu adalah akad bisa dibatalkan. Maka setelah pernikahan di tengah-tengahnya ada bab tentang perceraian. Dari definisi ini bisa kita simpulkan maka fikih keluarga itu mengatur 3 bab. Nikah, cerai, dan waris. Ya, dimulai dari pernikahan berakhir dengan pembagian harta waris dan di tengah-tengahnya ada kemungkinan terjadi perceraian. Maka babnya ada 3, nikah, cerai, dan waris. Ini semua 3 bab ini namanya disebut dengan fikih keluarga atau hukum keluarga ya. Nah, ini dari sisi definisinya. Di samping itu jamaah sekalian, tadi sempat saya singgung ya bahwa
fikih keluarga ini yang dikaji di dalam ilmu hukum Islam atau ilmu fikih adalah terkait dengan hukum syariah. Hukum syariah itu, Bapak sekalian, ada dua jenis. Ada hukum yang terkait dengan pahala dan dosa, itu namanya disebut dengan hukum taklifi. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Tapi ada hukum yang terkait dengan sah dan batal. Itu namanya disebut hukum wadai. Ya, sebab, syarat, mani, sah, batal, azimah, rukhsah. Jadi kalau kita misalnya jemaah sekalian bicara dalam konteks sholat misalnya ya. Hukum membaca takbiratul ihram itu apa? Wajib kan? Rukuk sujud itu wajib. Tapi kalau kemudian kita tidak melakukannya, maka kita meninggalkan yang wajib sekaligus membuat sholat kita tidak sah. Nah, kalau kita bicara hukumnya wajib, itu namanya hukum taklifi, terkait dengan pahala dan dosa. Tapi kalau kita bicara sah dan batal, itu terkait hukum wadai. Karena uniknya nih jamaah sekalian, di dalam sholat itu ada perbuatan yang haram, tapi sholat tetap sah. Ada perbuatan yang haram dilakukan, tapi sholat tetap sah. Contohnya apa? Misalnya kita sholat, Pak, kemudian kita menoleh, kepala kita menoleh. Kalau di tengah kita sholat, menolehnya ke kanan dan ke kiri, sholatnya tetap sah tapi makruh. Tapi kalau menolehnya ke atas, sholatnya tetap sah tapi haram. Karena Nabi SAW bersabda, janganlah ketika seseorang sholat menghadapkan matanya ke arah atas. Karena bisa saja Allah ambil nanti matanya saat itu juga. Maka ancaman ini menjadi dalil ketika sholat tidak boleh menoleh ke atas. Tapi sholat tetap sah nggak? Tetap sah. Nah, maka dalam konteks ini kita harus pahami juga jemaah sekalian, ada di dalam hukum Islam itu ya, perbuatan yang bisa jadi dia wajib atau haram, tapi konsekuensinya bisa jadi tetap sah, bisa jadi juga tidak sah. Ada perbuatan yang haram dilakukan, tapi menjadikan ibadahnya tidak sah. Misalnya di tengah kita sholat, kita makan dan minum. Haram nggak? Haram, tapi sholat sah atau tidak? Tidak sah. Dan ada perbuatan di dalam sholat yang haram kita lakukan, tapi sholat tetap sah. Seperti tadi menghadap ke arah atas. Ya. Nah, begitu juga di dalam fikih keluarga mirip, jamaah sekalian. Di dalam fikih keluarga juga mirip. Ada perbuatan yang hukumnya wajib atau haram, tapi berkonsekuensi terhadap sah atau tidak sahnya terhadap akad. Di dalam bab pernikahan misalnya, di antara rukun nikah itu adalah wali misalnya. Maka wali wajib nggak ada dalam akad nikah? Wajib. Tapi kalau tidak ada, maka nikah sah atau tidak? Tidak sah. Berarti wali itu wajib, kalau tidak ada tidak sah. Tapi ada jemaah sekalian, perkara yang hukumnya wajib, namun kalau tidak ada nikah tetap sah. Misalnya seperti pemberian mahar. Pemberian mahar itu wajib tidak? Hah? Wajib. Tapi kalau seandainya tidak ada, nikah tetap sah. Saya ya perbedaannya Pak ya. Nah, makanya di sini saya ingin mengawali dengan menjelaskan hukum itu ada hukum yang terkait dengan pahala dan dosa. Nah, pahala dan dosa ini kadang bisa jadi terkait dengan sahnya suatu ibadah, bisa jadi juga tidak terkait dengan sahnya suatu ibadah. Termasuk dalam bab perceraian, Pak. Dalam bab perceraian ada istilah talak bid'ai. Talak bid'ai itu artinya talak yang terlarang. Hukumnya haram dilakukan. Tapi para ulama sepakat kalau itu terlanjur terjadi tetap sah. Kapan? Misalnya ketika seorang suami mentalak istrinya dalam kondisi haid. Istri yang haid itu dilarang untuk dijatuhkan talak. Kalau itu terjadi suaminya dosa. Tapi kalau terjadi talaknya tetap sah. Jadi tidak selalu perbuatan haram itu tidak sah, ya. Bisa jadi dia tetap menjadikan perbuatan itu sah, ya. Maka ini kalau kita bicara dalam fikih keluarga harus memahami konsep seperti ini, bahwa ada perbuatan yang secara hukum akhiratnya ada urusan pahala dan dosa, tapi di dunia tetap dianggap sah. Satu contoh sederhana nih, kalau kita bicara tentang masalah kemahroman nih jemaah sekalian ya. Nanti akan kita bahas secara detail apa itu mahram dengan berbagai macam jenisnya. Contohnya bisa begini Pak, ini pentingnya mahram ya. Beberapa tahun yang lalu jemaah sekalian, pernah terjadi kasus
di Mesir kalau tidak salah ya, ada suami istri menikah, kemudian bertahun-tahun menikah, akhirnya memiliki anak. Setelah bertahun-tahun menikah dan punya anak, ada seorang ibu memberikan kesaksian bahwa mereka itu adalah saudara sepersusuan. Berarti mahram bukan? Mahram, saudara sepersusuan itu mahram. Ya. Maka yang terjadi apa? Oleh pengadilan agama di sana pernikahannya wajib dibatalkan. Wajib dibatalkan. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, Pak. Kalau pernikahannya dibatalkan, status anak itu gimana? Kan biasanya kalau nikahnya tidak sah, berarti anaknya kan jatuhnya anak zina. Ya, kan begitu biasanya. Tapi karena ini pernikahannya yang haram itu terjadi bukan karena kesengajaan, nikahnya tetap dibatalkan, tapi status anaknya tetap sah dinasabkan kepada bapak biologisnya. Jadi saya katakan, Pak, nikahnya itu haram karena nikah antara sesama mahram, tapi konsekuensi dari pernikahan tersebut tetap sah sebagai anak yang bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya. Maka nanti juga akan bisa anaknya dinikahkan oleh bapak biologisnya. Kemudian ketika bapak biologisnya meninggal, maka bisa saling mewarisi dan seterusnya. Kenapa? Karena pernikahan yang haram itu tadi terjadi bukan karena kesengajaan. Ya, tetapi tetap dibatalkan. Pernikahannya nggak boleh dilanjutkan. Karena itu pernikahan yang haram memang pada asalnya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya jamaah sekalian, boleh nggak kemudian mereka tinggal serumah? Suami istri yang tadi ketahuan saudara sepersusuan lalu dibatalkan, boleh nggak tinggal serumah? Hah? Boleh, Pak, boleh tinggal serumah. Boleh tinggal serumah, tapi statusnya berubah. Bukan lagi manggil suami istri, tapi manggil kakak adik. Karena saudara sepersusuan mahram bukan? Hah? Mahram kan? Nah, yang namanya mahram boleh nggak tinggal serumah? Boleh. Jadi tinggal serumah boleh, hanya yang tidak boleh melakukan hubungan seksual. Ya, karena sudah haram mereka berhubungan seksual. Tapi untuk berhubungan layaknya seperti adik kakak kandung boleh di dalam rumah tersebut. Tapi kan yang jadi persoalan, Pak, bagaimana psikologi anaknya? Coba. Itu anaknya ketika mendapati, rupanya orang tua saya saudara. Kira-kira sebagai seorang anak, kira-kira gimana itu? Nah, itu persoalannya. Nah, maka yang ingin saya katakan ya Mas kalian, sebelum itu semua terjadi, pastikanlah dulu ketika ingin menikah atau menikahkan seseorang bahwa pasangannya bukan mahram. Apalagi kalau memang sengaja menikahi mahramnya, jelas itu dosa besar. Karena itu adalah pernikahan yang diharamkan. Ya. Nah, ini salah satu urgensi kita mengenal hubungan mahram sebelum membentuk keluarga. Tapi dengan catatannya Mas kalian, saya juga ingin mengatakan bahwa ini bukan hanya kepentingan mereka yang mau nikah saja. Ya, karena saya melihat di sini kan rata-rata kita adalah orang tua, Pak. Orang tua, ya masih ada nggak di antara kita, Pak, punya anak yang belum menikah? Ada nggak di antara kita, Pak, punya anak belum nikah? Ada banyak kan? Atau misalnya punya keponakan, punya sepupu yang bisa jadi kita akan menjadi walinya. Maka kewajiban kita juga memastikan ketika kita adalah wali bahwa anak kita atau keponakan atau sepupu kita itu menikahnya pun sesuai dengan aturan agama kita. Ya, jadi maka ini kepentingannya bukan hanya untuk yang nikah saja, tapi kepentingan yang juga memiliki pihak yang diwalikan. Ya. Baik, ini dari sisi secara umum kita bicara hukum-hukum dalam fikih keluarga. Nah, sedangkan kalau ruang lingkupnya nanti silakan bisa dibaca ya, bisa dilihat. Intinya ada 3 bab pernikahan, bab perceraian, dan bab harta waris. Kalau bab pernikahan ada 4 ya, ada hukum seputar pranikah, ada hal terkait dengan akad nikah, lalu kemudian setelah akad nikah muncullah hak dan kewajiban anggota keluarga, dan beberapa hubungan antara kerabat seperti nasab, rodoah, hadonah, dan seterusnya. Ya. Lalu kalau untuk masalah perceraian ada 4 pembahasan, ada talak, ada pembahasan cerai hakim, kemudian ada iddah dan rujuk, ya. Jadi, atau bisa kita bagi menjadi 3 saja, talak, iddah, dan rujuk. Ini kalau dalam bab perceraian. Nah, sedangkan kalau bab harta waris ini sudah kita alhamdulillah selesaikan dalam 9 sesi pertemuan. Nah, ini juga termasuk bagian dari fikih keluarga. Dan sekarang jemaah sekalian kita akan masuk kepada pembahasan secara khusus tentang masalah siapakah mahram kita. Itu pihak yang haram dinikahi di satu sisi, tapi juga di sisi yang lain memiliki beberapa ketentuan hukum, ya, karena hubungan kemahraman ini. Nah,
sebelum saya masuk secara detail Bapak sekalian kepada siapa saja mahram kita, ya silakan nanti bisa dibaca secara mandiri. Ini kita tidak baca ayatnya satu persatu ya, yaitu dasar tentang status mahram di dalam Al-Quran. Itu disebutkan paling tidak di dalam surah An-Nisa ayat 23. Sebenarnya bukan An-Nisa 23, juga An-Nisa 22. Ya, An-Nisa dari 22 sampai 24, ini 3 ayat yang menjelaskan secara detail tentang siapa saja mahram kita. Tapi saya langsung ingin terapkan jamaah sekalian kepada pola-pola yang lebih memudahkan, ya, dalam bentuk diagram keluarga. Tidak pakai ayat yang menjadi dalilnya. Tapi nanti silakan kalau ingin membaca, mengkaji ayatnya, ini bisa dibaca dalam surah An-Nisa ayat 22 sampai 24 ya. Walaupun di slide ini atau di lembaran yang sudah disebar itu hanya ayat yang ke-23 ya. Nah, dari jamaah sekalian, dari ayat-ayat surah An-Nisa yang tadi sempat saya singgung, kita akan dapati mahram di dalam Islam itu ada 2 jenis. Ini sebelum kita masuk kepada siapa saja mereka, mahram itu ada 2 jenis. Pertama ada mahram yang selamanya, namanya disebut dengan mahram mu'abbad. Ya, dan yang kedua ada mahram yang sifatnya sementara. Hari ini nggak boleh dinikahi, tapi besok-besok bisa saja dinikahi boleh. Saya kasih contoh kasus dulu nih Pak. Mahram yang selamanya, contohnya seperti mertua menantu. Yang tadi sempat saya singgung di awal. Mertua dan menantu itu mahram yang sifatnya selamanya, di mana kalau sudah terjadi pernikahan antara anak-anaknya, berlakulah kemahraman dengan mertuanya sampai akhir hayat. Tapi ada mahram yang sifatnya sementara jamaah sekalian. Misalnya seperti saudara ipar. Saudara ipar. Saya misalnya menikahi seorang wanita, istri saya ini Bapak sekalian punya saudara perempuan. Berarti kan saudara perempuan istri saya apa namanya? Saudara ipar kan? Nah, saudara ipar saya ini boleh nggak saya nikahi ketika saya masih berstatus sebagai suami atas istri saya? Nah, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau misalnya istri saya meninggal atau kalau saya bercerai dengan istri saya misalnya, maka boleh nggak saya menikah dengan iparnya? Dengan saudara istri saya tadi? Nggak boleh. Apa bahasa kita Pak namanya Pak? Menikahi ipar itu apa bahasa kita setelah? Nah, tergantung Bu. Kalau ke atas naik ranjang, kalau ke bawah turun ranjang. Itu istilahnya. Nah, jadi ipar itu ya mahram yang sifatnya sementara. Hari ini nggak boleh dinikahi, tapi kalau kemudian besok-besok terjadi kasus yang seperti saya katakan, maka boleh saja dinikahi. Itu namanya disebut dengan mahram muaqqad. Mahram yang sifatnya sementara. Baik, coba apalagi jamaah sekalian. Contoh lain yang mahramnya ini sementara. Saya sebenarnya tidak ingin bukan membahas mahram sementaranya, lebih dominannya ini kita bahas mahram selamanya ya. Karena mahram sementara itu hukumnya sama seperti pada wanita umumnya sebenarnya ya. Nah, apalagi contoh mahram sementara. Hari ini nggak boleh dinikahi, besok-besok boleh dinikahi. Contohnya siapa? Coba Bapak sekalian. Hah? Banyak di sekitar kita banyak Pak mahram sementara. Istri tetangga. Nah, istri tetangga itu mahram sementara nggak bagi kita? Hah? Boleh nggak kita menikahi istri tetangga kita? Hah? Boleh nggak Pak? Ya nggak boleh. Kenapa? Karena istri tetangga kita punya suami, maka nggak boleh dinikahi. Lah tapi kalau istri tetangga kita seandainya bercerai atau suaminya meninggal, ya lalu jadi janda, boleh nggak dinikahi? Boleh. Berarti istri sementara mahram sementara. Ya, mahram sementara dalam arti sementara waktu tidak boleh dinikahi. Apa ya? Contohnya ya. Jadi saudara ipar, istri tetangga, kemudian apa lagi? Intinya sih adalah pihak-pihak yang memang haram, wanita non muslim ya itu haram kan dinikahi oleh laki-laki muslim kan, kecuali kalau dia masuk Islam. Artinya kan selama dia non muslim kita nggak boleh menikahi, tapi kalau nanti dia masuk Islam ya baru boleh dinikahi. Nah, itu namanya disebut dengan mahram sementara. Nah, lantas apa bedanya jamaah sekalian antara mahram selamanya dengan mahram sementara? Kalau mahram selamanya itu didasarkan kepada 3 sebab.
Pertama sebab nasab, kedua sebab pernikahan, ketiga sebab persusuan. Tapi kalau mahram yang sifatnya sementara itu didasarkan hanya dalam masalah pernikahan saja. Artinya sebab pernikahan. Artinya Bapak sekalian, hubungan yang disebabkan karena nasab dan persusuan itu semuanya mahram selamanya. Tapi kalau hubungan yang disebabkan oleh pernikahan, ada yang mahramnya selamanya, ada yang mahramnya sementara. Itu perbedaan dari sisi sebab, ya. Jadi kalau mahram selamanya pasti datang dari nasab dan persusuan, tapi kalau dari pernikahan bisa selamanya, bisa sementara. Ya, dari pernikahan bisa selamanya itu seperti apa? Tadi mertua. Kita kan bermahram dengan mertua kita gara-gara pernikahan kita dengan anaknya, Pak. Maka itu selamanya. Tapi mahram sementara seperti ipar. Kita bermahram dengan ipar kita karena kita menikahi saudaranya. Itu sementara, ya. Nah, itu dari sisi sebab. Tapi kalau dari sisi perbedaan hukumnya bagaimana? Nah, ada yang membedakan antara dua jenis mahram ini. Kalau mahram yang sifatnya selamanya boleh terlihat aurat kecilnya. Tapi kalau mahram sementara tetap haram terlihat seluruh auratnya. Nah, ini saya ingin jelaskan dulu jamaah sekalian, aurat wanita dan laki-laki itu ada dua jenis. Ada aurat besar, ada aurat kecil. Aurat besarnya wanita adalah aurat kecilnya laki-laki. Aurat besarnya wanita adalah aurat kecilnya laki-laki. Kita, Pak, laki-laki, aurat kita itu yang mana? Sebagai laki-laki, Pak. Antara pusar sampai ke lutut. Itu kan aurat kita, ya. Antara pusar sampai ke lutut itu aurat kecilnya laki-laki. Tapi aurat besarnya laki-laki dua kemaluan. Dua kemaluan, kemaluan depan dan kemaluan belakang itu aurat besarnya laki-laki. Sedangkan aurat kecilnya perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan aurat besarnya adalah aurat kecilnya laki-laki antara pusar sampai ke lutut. Ya. Nah, sekarang pertanyaan begini jamaah sekalian. Mahram yang selamanya seperti ibu kandung, seperti menantu, mertua, itu hanya boleh melihat aurat kecil tapi tidak boleh melihat aurat besar. Misalnya ya, boleh nggak saya sebagai seorang anak, mohon maafnya, melihat kemaluan ibu saya? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena kemaluan itu aurat besar. Tapi boleh nggak saya melihat ibu saya nggak pakai jilbab? Boleh, karena itu aurat kecil. Maka mahram selamanya membolehkan melihat aurat kecil, tapi tidak membolehkan melihat aurat besar. Kenapa jamaah sekalian? Sebab yang boleh melihat aurat besar itu hanya pasangan saja. Yang boleh melihat aurat besar itu di dalam hubungan antar manusia hanya pasangan suami dan istri saja. Istri boleh melihat kemaluan suami, suami boleh melihat kemaluan istri. Tapi anak tidak boleh melihat kemaluan ibu, ibu nggak boleh melihat kemaluan anak yang sudah balik. Kalau masih kecil ya kita cebokin anak kita, tapi kalau udah balik nggak boleh. Paham ya perbedaannya, Pak ya? Ini kalau mahram apa? Selamanya. Tapi kalau mahram sementara seperti saudara ipar, seperti istri tetangga ya, maka kalau mahram sementara hukumnya sama seperti wanita-wanita non mahram lainnya, secara mutlak tidak boleh melihat aurat besarnya atau aurat kecilnya. Jadi kita boleh nggak melihat saudara ipar kita tidak memakai jilbab? Boleh nggak? Nggak boleh. Walaupun itu mahram sementara. Jelas teman sekalian perbedaannya? Ya. Baik, ini yang pertama. Perbedaan yang kedua. Nah, dengan mahram yang selamanya boleh bersentuhan. Mahram selamanya boleh bersentuhan. Begitu juga dengan mahram selamanya boleh berkholwat. Kholwat itu maksudnya boleh berduaan dengan mahram selamanya. Begitu juga dengan mahram selamanya boleh berpergian bersama, misalnya boncengan motor. Boncengan motor berpergian bersama, berkholwat sambil pegangan antara ibu dan anak boleh nggak? Boleh. Tapi kalau untuk mahram sementara tetap tidak boleh. Maka boleh nggak kita bersentuhan dengan ipar kita? Tidak boleh. Berduaan dengan ipar kita? Tidak boleh. Berpergian bersama dengan ipar kita?
Tetap nggak boleh. Apalagi kalau mahram sementara itu istri tetangga. Lebih nggak boleh. Boleh nggak berduaan berpergian ke puncak sama istri tetangga? Ya nggak boleh, Pak. Jadi perang dunia itu nanti ya. Maksudnya siapa yang mau istrinya diajak orang lain gitu ya. Nah, jadi walaupun mahram sementara, status hukumnya sama saja seperti wanita non mahram pada umumnya. Ya. Lantas kenapa kok disebut mahram? Ya karena memang haram dinikahi itu sementara gitu. Tapi hukum-hukum yang lain sama seperti wanita pada umumnya. Jadi maka kalau kita bicara tentang kebolehan beberapa hal dalam masalah kemahroman, yang dimaksud sebenarnya adalah mahram selamanya. Ya, mahram selamanya yang bukan bersifat sementara. Nah, sekarang kita akan masuk jamaah sekalian, siapa saja sih mahram selamanya ya, yang boleh kita lihat aurat kecilnya, yang boleh kita bersentuhan secara fisik, yang boleh kita berkholwat atau berduaan, yang boleh kita berpergian bersama, termasuk dalam mazhab Syafi'i yang kalau kita menyentuhnya tidak membatalkan wudu. Nah, itu mahram selamanya. Ya, itu mahram selamanya. Siapa saja mereka? Kita akan mulai dulu jamaah sekalian dari pertama sebab nasab dulu. Ini sebab nasab. Nasab itu berarti sebab yang didasarkan kepada apa? Pada rahim, ya, kepada hubungan suami istri lalu lahirlah anak, maka kemudian terjadilah hubungan nasab, ya. Nah, kita lihat objeknya laki-laki jamaah sekalian. Seorang laki-laki itu mahram nasabnya siapa? Seorang laki-laki mahram nasabnya siapa? Yang pertama adalah Allah katakan hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian. Berarti mahram pertama kita adalah ibu kandung. Tapi ibu tiri dan ibu angkat itu mahram bukan, Pak? Ibu tiri itu mahram, tapi mahramnya bukan karena sebab nasab, tapi sebab pernikahan. Nanti masuk ke sebab yang kedua. Tapi kalau ibu angkat bukan mahram, maka anak angkat sama ibu angkat boleh nikah. Walaupun gak etis. Walaupun gak etis. Namanya orang tua angkat, walaupun boleh nikah, ya karena memang tidak punya hubungan mahram. Tapi ya tentunya tidak etis dilakukan di masyarakat, ya. Jadi ibu yang dimaksud di sini adalah ibu kandung, ya, karena hubungannya nasab. Kemudian yang kedua Allah katakan wabanatukum, dan juga diharamkan menikahi anak perempuanmu. Nah, berarti laki-laki ini punya anak perempuan. Anak perempuan yang dimaksud di sini anak kandung. Adapun anak tiri nanti bukan karena sebab nikah, bukan karena sebab nasab, tapi sebab nikah. Dan anak angkat juga seperti tadi saya katakan bukan mahram. Jadi anak dimaksud di sini anak kandung, ya. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, wa akhawatukum, dan saudara kalian. Nah, saudara ini jemaah sekalian ada 3. Pertama ada saudara kandung, kedua ada saudara seayah, ketiga ada saudara seibu. 3-tiganya mahram. Ya, saudara kandung berarti ayah ibunya sama. Kalau saudara seayah ayahnya sama beda ibu, saudara ibu ibunya sama beda ayah. 3-tiganya mahram, ya. Ini yang kelompok yang ketiga. Kelompok yang keempat, ya, wa ammatukum wa khalatukum, bibi kalian. Bibi kita ada berapa, Bu? Mbak? Ada 2 jenis. Pertama ada bibi dari jalur ayah, kedua ada bibi dari jalur ibu. Keduanya mahram. Yang kelima dan ini yang terakhir, wa banatul akhi wa banatul ukhti, anak-anak dari saudara kalian. Bahasa kita apa? Keponakan. Keponakan pun ada 3. Bisa keponakan dari saudara kandung, bisa keponakan dari saudara seayah, bisa keponakan dari saudara seibu. Semuanya mahram. Kesimpulannya jemaah sekalian, biar mudah menghafal ya, ada 6 kerabat, ada 6 hubungan nasab, yang mahram ada 5, yang 1 bukan mahram. Ya. Yang 5 mahram itu siapa? Yang ke atas, orang tua. Kedua yang ke bawah, anak cucu. Yang ketiga adalah saudara. Yang keempat adalah paman bibi. Yang kelima adalah keponakan. Yang bukan mahram cuma 1, sepupu. Nah, sepupu itu apa berarti? Anak dari saudara. Anak dari paman bibi. Anak dari paman bibi itu bukan mahram. Yang kita sebut dengan istilah sepupu. Ya, jadi ada 5 hubungan kerabat, yang itu adalah hubungan nasab, 5-nya mahram, 1-nya
bukan mahram ya. Baik. Nah, di luar itu jamaah sekalian, di luar itu bukan mahram. Kalau misalnya nanti ada yang lebih jauh lagi itu bukan mahram ya, karena mahram cuma 5 ini saja dari sisi hubungan nasab ya. Baik, kemudian yang kedua jamaah sekalian. Yang kedua adalah hubungan mahram karena sebab pernikahan. Karena sebab pernikahan. Kalau yang disebabkan karena pernikahan, pertama adalah wa ummahatun nisaikum. Yang menjadi mahram adalah ibu-ibu dari istri kalian. Nah, ibu dari istri bahasa kita apa? Mertua. Jadi kita seorang laki-laki menikahi seorang wanita, maka otomatis dari pernikahan ini melahirkan mahram baru dari sebab pernikahan, namanya ibu mertua. Ya. Yang kedua jemaah sekalian, mahram yang kedua adalah waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Nah, mahram yang kedua adalah dan anak dari istri kalian. Ada seorang laki-laki menikahi seorang janda, Pak. Jandanya punya anak. Berarti anak apa namanya? Anak tiri. Anak tiri juga mahram. Anak tiri juga mahram, ya. Tapi anak tiri itu mahramnya bukan karena nasab, karena memang bukan anak kandung, tapi karena sebab pernikahan dengan ibunya. Tapi bedanya nih, Pak. Bedanya Bapak sekalian, anak tiri ini ya menjadi mahram dengan syarat si suami tadi sudah menggauli ibunya. Bukan hanya sekedar akad nikah. Artinya Bapak sekalian, kalau seorang suami menikahi seorang wanita sudah terjadi akad nikah belum digauli, anak tirinya belum jadi mahram. Sampai si anak tiri ini sampai si ibu dari anak tiri ini kemudian digauli. Makanya seorang janda yang ingin nikah dengan seorang laki-laki simpan dulu anak tirinya, Pak. Anak kandungnya. Kenapa, Pak, disimpan dulu? Nanti bapak tirinya ngelihat anaknya kok lebih menarik daripada ibunya gitu ya. Diceraikanlah ibunya, dinikahi sama anaknya. Boleh nggak? Secara hukum agama boleh gitu, Pak. Tapi nggak etis. Ibunya dinikahi, diceraikan lalu nikah sama anaknya. Nah, kenapa? Sebab anak tiri itu jadi mahram dua sebab. Pertama, ibunya dinikahi, kedua ibunya digauli. Allah katakan dalam surah An-Nisa, ya allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kapan anak tiri itu jadi mahram? Jika kamu sudah menggauli ibunya. Tapi kalau ibunya belum digauli, maka tidak mengapa menikahi anak tirimu. Nah, itu yang membedakan syarat satu-satunya yang berbeda dengan mahram yang lain. Baik, kemudian jamaah sekalian, mahram berikutnya adalah Allah katakan wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian. Berarti siapa Pak Bu sekalian? Ibu tiri. Jangan nikahi wanita yang dinikahi oleh ayah kalian. Berarti apa? Ibu tiri. Nah, ibu tiri ini juga mahram. Jadi seorang laki-laki punya ayah, ayahnya punya istri tapi bukan ibu kandung dari laki-laki tersebut, maka itu pun adalah mahram, istri ayah kita, namanya ibu tiri. Nah, ibu tiri ini jamaah sekalian otomatis sudah jadi mahram hanya sebatas akad saja. Jadi terjadi akad nikah meskipun belum terjadi pergaulan, itu sudah jadi mahram bagi anak tirinya. Ya. Nah, ini yang laki-laki maksudnya, ini yang membedakan dengan anak tiri dari istri yang dinikahi. Dan yang terakhir jemaah sekalian, mahram yang terakhir adalah wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan diharamkan atas kalian menikahi istri-istri dari anak kandungmu. Berarti apa? Menantu. Menantu. Seorang laki-laki punya anak laki-laki, anak laki-lakinya punya istri, maka ini pun mahram bagi si bapak mertua. Ya. Maka mahram yang disebabkan karena pernikahan ada 4 jemaah sekalian. Mertua, menantu, anak tiri, ibu tiri. Di luar itu bukan mahram. Di luar itu bukan mahram dari sebab pernikahan. Ya. Baik, yang terakhir jemaah sekalian. Mahram yang terakhir, tapi ini mungkin di masyarakat kita agak jarang terjadi ya. Mahram karena sebab persusuan. Nah, kalau mahram berdasarkan persusuan, sebenarnya di dalam Al-Quran itu hanya disebutkan 2 saja, Pak. Dalam Al-Quran itu hanya disebutkan 2 saja. Yang pertama adalah wa ummahatukumul lati arda'nakum. Ya, menjadi mahram ibu yang memberikan air susu. Berarti bahasa kita ibu
susuan. Ya. Namun jamaah sekalian, di dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW mengatakan, yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Apa yang dimahramkan karena sebab persusuan, itu sama juga menyebabkan mahram yang lain karena sebab nasab. Artinya Pak, ibu susuan kita itu mahram, tapi keluarga ibu susuan kita pun jadi mahram bagi kita. Ya, jadi bukan ibu susuan saja yang jadi mahram, tapi juga keluarganya. Layaknya hubungan nasab. Siapa saja mereka? Ibu susuan kita misalnya jamaah sekalian punya ibu lagi. Maka nenek ini ibu dari ibu susuan kita adalah mahram kita. Kemudian ibu susuan kita ini punya suami. Nah, suaminya ini punya saudara punya ibu. Ya, mertua dari ibu susuan kita itu juga adalah mahram. Ya. Kemudian ibu susuan kita ini punya saudara. Saudara dari ibu susuan kita itu pun mahram bagi kita. Berarti bibi susuan, walaupun tidak langsung beri ASI pada kita. Ya. Kemudian suami dari ibu susuan kita juga punya saudara, itu pun adalah mahram bagi kita. Ya. Dan kemudian ya, ibu susuan kita ini punya anak. Ibu susuan kita punya anak, maka itu pun mahram bagi kita. Ibu susuan kita yang punya anak, walaupun anaknya tidak diberikan ASI, juga menjadi mahram bagi kita. Nah, yang kedua yang disebutkan di dalam Al-Quran, selain ibu susuan, wa akhwatukum minar radha'ah, dan setiap saudari sepersusuan. Siapa saudari sepersusuan? Setiap wanita yang diberi susu oleh si ibu itu, maka itu pun menjadi mahram. Meskipun saudari susuan ini tadi bukan anak kandung dari ibu susuan, jadi mahram juga. Tapi yang jadi masalah begini, Bapak sekalian. Nah, ini saya tutup di sini ya. Bagaimana standar persusuan yang menyebabkan mahram? Apa syaratnya? Karena saya sedikit cerita, Pak. Saya punya kasus persusuan yang tidak menyebabkan mahram. Jadi saya itu punya saudara ipar. Ya, pernah saya sama istri menitipkan anak saya kepada saudara ipar saya. Ya, berarti saudara ipar ini kan berarti bibi dari anak saya ya. Kemudian ketika kami titipkan, anak saya ini nangis seperti ingin minta air susu gitu kan. Nah, saudara ipar saya berinisiatif memberikan air ASI. Tapi Pak, pemberian air ASI ini cuma sekali itu saja sampai anak saya berumur dewasa. Apakah satu-satunya pemberian ASI ini menyebabkan anak saya ini kemudian menjadi mahram berdasarkan sepersusuan dengan pemberi ASI dan keluarganya atau tidak? Hah? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ada syarat yang harus terpenuhi agar sang anak itu menjadi mahram sepersusuan. Ada 4 syarat. Syarat yang pertama adalah air ASI itu masuk ke dalam perut. Jadi kalau ada seorang wanita Pak memberikan air ASI kepada anaknya menolak, ya, maka itu tidak jadi mahram. Walaupun mulutnya sudah masuk ke dalam, maafnya Pak, payudara sang ibu. Tapi kalau kemudian dia nolak air ASI-nya, kan ada seperti itu Pak ya. Ada anak yang mungkin milih-milih gitu ya. Nah, itu tidak jadi mahram. Ya, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, air ASI ini masuk ke dalam perut sang anak itu sampai kenyang. Dalam arti kalau hanya sekedar lewat sekilas lalu kemudian lepas, itu nggak jadi mahram. Nah, yang jadi persoalan, apa standar anak itu disebut kenyang? Nah, apa standarnya Pak Ustaz? Ini ibu mungkin lebih paham ya. Hah? Dia misalnya lama ngedot gitu ya, tiba-tiba dilepas. Nah, itu berarti udah kenyang. Atau misalnya ketika dia lama dicopot, tiba-tiba tertidur. Nah, itu kenyang. Atau kalau bahasa kita juga Pak, ketika dia sedot dalam waktu lama, gumoh. Gumoh itu apa? Sudah nggak mau lagi nerima, tapi sudah minum banyak gitu ya, bukan minum sekali lalu dilepas, nggak, minum banyak, tiba-tiba dia gumoh. Nah, itu namanya disebut kenyang. Tapi kenyang ini jamaah sekalian, kenyangnya bukan hanya sekali, harus minimal 5 kali. Nah, jadi standar mahram itu 5 kali. Jadi pemberian ASI-nya itu dikasih ASI sampai dia kenyang, itu baru berapa? Baru 1. Lalu anak ini tidur atau bermain, kemudian dikasih lagi, ya sampai kenyang, itu 2. Lalu dia dilepas, bermain atau tidur, dikasih lagi sampai 5 kali, nah barulah jadi mahram. Tapi kalau baru 4 kali misalnya, walaupun sampai mengenyangkan, belum jadi mahram. Ya. Dan yang terakhir, nah ini syarat yang juga sangat penting, Rasul mengatakan la radha'ata illal fil haulain. Bahwa umur sang anak tidak lebih dari 2 tahun. Umur sang anak tidak lebih dari 2 tahun. Jadi kalau makanya saya katakan begini Pak, saya pernah dapat beberapa orang tua yang mengangkat anak
Saya katakan kepada orang tua yang Allah takdirkan mungkin nggak bisa punya anak kandung, tapi ada perasaan ingin punya anak, akhirnya mengangkat seorang anak, mengadopsi seorang anak dari sejak bayi. Saya katakan, mumpung belum berumur 2 tahun, jadikan mahram. Karena nanti kalau seandainya anak ini dewasa, yang tadi saya katakan Pak, anak angkat bukan mahram. Maka hanya satu cara untuk bisa menjadikan dia mahram, ya lewat lewat persusuan. Tapi jangan sampai diberi air asinya lewat dari 2 tahun, masih kecil, masih belum umur 2 tahun, nah dikasih mahram. Tapi kan istri saya nggak bisa hamil, maka nggak bisa dapat air ASI. Ya, tadi saya katakan air ASI tidak mesti dari ibu susuan yang mengangkat itu tadi. Bisa nggak ibu angkatnya ini punya saudara perempuan yang bisa memberi air ASI? Bisa. Berarti ibu angkatnya nanti statusnya mahram bukan sebagai ibu susuan, tapi sebagai bibi susuan. Bisa Pak kasusnya Pak? Ya, karena si ibu susuan ini, si ibu angkat ini tadi mungkin punya saudara perempuan bisa memberi ASI, maka ibu susuannya ibu angkat adalah saudara dari ibu susuan. Saudara dari ibu susuan mirip seperti bibi. Seperti yang tadi disebutkan kata Nabi SAW, dijadikan mahram karena sebab persusuan sebagaimana nasab. Nah, artinya sekali lagi ibu angkat dan bapak angkat ini sebaiknya memahramkan anak yang diangkat sebelum berumur lewat 2 tahun. Nah, sekarang saya tutup Pak dengan kasus nih Pak. Ya, kasus tapi ilmu ini Pak ya. Walaupun mungkin mohon maafnya mungkin agak sedikit saru kalau kata orang Jawa. Apakah menjadi mahram seorang suami yang minum air ASI istrinya? Ini saya ulangi. Apakah jadi mahram suami yang minum ASI istrinya? Kita lihat 4 syarat ini. Kita lihat 4 syarat ini ya. Kita lihat 4 syarat ini. Kalau 4 syaratnya terpenuhi jadi mahram. Karena masalah begini Pak. Karena masalah begini. Di zaman Nabi Muhammad SAW itu pernah ada kasus. Ini hadisnya sahih Pak. Pernah ada kasus namanya Rodha'ul Kabir. Rodha'ul Kabir itu artinya menjadikan mahram orang yang sudah dewasa. Itu terjadi, saya duduk di sini ya mungkin ya, walaupun masuk di sini. Terjadi dalam kasus ketika ada seorang laki-laki yang bernama Salim. Salim ini dulunya adalah mantan budak yang dibebaskan oleh majikannya yang bernama Abu Huzaifah. Abu Huzaifah punya istri namanya Fatimah binti Suhail. Nah, saat Islam datang, semuanya masuk Islam nih Pak. Orang tua angkatnya masuk Islam dan anak angkatnya yang tadi dibebaskan dari perbudakan masuk Islam. Sampai akhirnya mereka hijrah ke Madinah, nggak punya karib kerabat, nggak punya keluarga, turun syariat tentang masalah hijab dan mahram. Artinya kan anak angkat ini ketika dewasa tidak sempat dimahramkan lewat persusuan, tapi mereka tinggal serumah. Nah, karena Salim ini nggak punya kerabat Pak, datang kepada Nabi SAW minta solusi. Ya Rasulullah, Salim ini nggak bisa pergi kemana-mana karena kamilah orang tua angkatnya yang hanya bisa menjaganya. Tapi dia kan bukan mahram bagi istri saya gitu kan, kata Abu Huzaifah kepada Abu Huzaifah kepada Rasulullah. Akhirnya Rasul katakan kepada Abu Huzaifah, irdi'ihi, berilah Salim itu air ASI agar dia bisa menjadi mahram bersama dengan orang tua angkatnya. Tapi yang jadi masalah Pak, Salim ini sudah dewasa. Bertentangan dengan hadis tentang tidaknya menjadi mahram kalau lewat dari 2 tahun. Nah, pertanyaannya akhirnya para ulama berbeda pendapat, mengkompromikan 2 dalil ini. Di satu sisi kasus pernah ada orang yang dewasa dijadikan mahram lewat pemberian ASI. Lewat pemberian ASI ini bukan irdi'ihi atau diberi ASI secara langsung Pak ya, bukan. Maksudnya dia diperas air ASInya kemudian diberikan kepada orang dewasa itu tadi. Apakah itu berlaku sampai hari kiamat atau hanya kasus Salim itu saja secara khusus? Adapun yang lain berlakulah hukum tentang tidak jadi mahram lebih dari 2 tahun. Malah uniknya Pak, saya beberapa tahun yang lalu pernah mendapatkan informasi ya, ada wacana di Arab Saudi, karena di Arab Saudi itu wanita tidak boleh nyetir mobil sendiri. Sekarang kan boleh ya, kalau dulu kan nggak boleh. Akhirnya kan supir-supirnya itu non mahram semua Pak. Supir-supir dari Bangladesh, dari Indonesia, dari mana gitu ya. Ada wacana sebagian ulama di sana jadikan supir itu mahram lewat susu, lewat susu gitu ya.
Saya membayangkan Pak, kalau di Indonesia itu kira-kira ya Gojek atau apa itu, itu kan bukan mahram itu Pak. Yang di belakangnya perempuan kan bukan mahram gitu ya. Kira-kira bisa nggak itu jadi saudara? Tapi alhamdulillah Pak, wacana ini nggak berlaku. Kenapa? Kalau itu kemudian dilakukan, masalah. Di jalanan akan banyak mahram yang nggak jelas. Ya, tapi yang jadi persoalan kan berduaan tetap haram. Nah, maka silakan menggunakan fasilitas ini dalam kondisi darurat saja. Ya. Jadi sekali lagi, hadis ini jadi persoalan tentang apakah masih berlaku mahram untuk orang dewasa. Nah sekarang kembali kepada kasus tadi Pak. Apakah suami bisa menjadi mahram ketika meminum air ASI istrinya? Kita lihat dari 4 syarat. Kalau 4 syarat ini terpenuhi semua, jadi mahram. Tapi kalau tidak terpenuhi, maka tidak jadi mahram. Yang pertama, air ASI masuk ke dalam perut. Suami minum ASI istri kira-kira masuk ke perut Pak? Hah? Masuk ya, syarat pertama terpenuhi. Syarat yang kedua, sampai kenyang. Ya, kata Ustaz tadi, sampai kenyang. Ada nggak suami minum ASI istrinya kenyang sampai gumoh? Gitu Pak. Ada nggak? Hah? Nggak ada ya. Berarti syarat kedua nggak terpenuhi ya. Kalau mau coba aja nih. Kayaknya nggak ada gitu ya. Syarat yang ketiga, minimal 5 kali. Ada nggak terpenuhi? Di YouTube tapi belum di-upload kan. Bisa lebih Pak. Bisa banyak ini ya. Terpenuhi. Syarat ketiga terpenuhi. Syarat yang keempat, maksimal umurnya 2 tahun. Ada nggak orang nikah di bawah umur 2 tahun? Hah? Nggak ada kan? Berarti ada 2 syarat terpenuhi, 2 syarat tidak terpenuhi. Kesimpulan hukumnya, Pak, ini saya berpikir tentang melahirkan kesimpulan hukumnya. Kesimpulan hukumnya adalah suami yang minum ASI istrinya tidak jadi mahram. Nggak usah khawatir. Nah, nggak usah khawatir Pak ya. Tapi pertanyaan berikutnya yang kedua, boleh nggak? Nah, ini saya bicara hukum Pak, bukan bicara. Makanya saya katakan di awal, kalau agak sedikit saru, mohon maaf ya. Kita bicara hukum ini ya. Nah, pertanyaan yang kedua, kalau tidak jadi mahram, boleh nggak? Boleh nggak seorang suami minum ASI istrinya? ASI istrinya Pak ya, bukan ASI istri orang lain Pak ya. Boleh nggak? Hah? Nggak boleh. Saya tanya jawab sekalian, air ASI itu suci apa najis? Suci. Makanya anak kita boleh minumnya kan? Berarti suami boleh minum air ASI istrinya. Boleh Pak. Tapi jangan rakus-rakus. Berbagilah sama anaknya. Jadi ini agak sedikit saru, tapi intinya kesimpulan hukumnya adalah tidak jadi mahram dan hukum asalnya boleh saja sebagai bentuk kemesraan ketika berhubungan seksual ya. Baik, jamaah sekalian Allah SWT, inilah ya terkait dengan mahram berdasarkan sebab nasab atau pernikahan atau sebab persusuan. Sekali lagi pastikan ya kerabat kita ini jangan sampai ada yang menikah kemudian rupanya diketahui adalah punya hubungan mahram, karena mau bagaimanapun sekualitas apapun calon pasangan kalau mahram tetap tidak boleh menikah ya. Kalau itu terjadi maka akan jatuhlah banyak persoalan terkait dengan nasab, warisan dan macam-macam yang itu tentunya akan berbahaya bagi keluarga kita. Baik, jemaah sekalian bukan Allah SWT, mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena waktunya udah habis juga ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin saya langsung serahkan waktu kepada Ustadz kalau masih ada waktu atau seperti apa. Ya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ustaz sampaikan viral rahim. Ya, dengan berdua itu tidak mahram selamanya kan. Betul. Jadi pencerahan seperti ini perlu, walaupun nanti ada pernikahan apa saja. Tadi salah satu syaratnya adalah mahar. Kiranya tidak ada mahar sah kan itu. Kan? Kemudian pernikahan itu barangkali karena ada Ustaz dan pernikahan tanpa saksi kan gitu. Ya. Langsung saja dia. Nah, itu masalah itu. Itu tanpa manggil pembunuh, tanpa manggil apa. Nah, itu perlu juga, tapi kita pelan-pelan. Jalan, ya satu persatu, seperti waris lah ya. Waris kita 9 kali pertemuan, ya cepat juga sih. Tidak terasa. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya silakan. Hari ini masuk siaran kita, bisa. Jadi
Silakan ada yang ditanyakan Bapak dari sharing. Berapa? Oh ya silakan. Saja, Pak. Dengan kita suami istri yang misalnya dia sendiri dia Oh. Artinya boleh nikah atau tidak ya? Sini Pak, apa namanya? Kalau itu vonisnya adalah vonis sesat tapi tidak sampai kafir, maka tidak sampai kafir gitu ya, maka itu masih dikategorikan muslim yang boleh menikah. Artinya nikahnya tetap sah. Kecuali kalau misalnya nih pemerintah kita lewat pengadilan agama atau misalnya lewat lembaga-lembaga yang otoritatif untuk memvonis seseorang itu dianggap keluar dari Islam, maka itu kategorinya sudah murtad, maka tidak boleh kemudian menikah dengan seorang muslim atau muslimah. Nah, contoh sederhana misalnya untuk perbandingan. Ahmadiyah itu, Pak, Bapak sekalian, kalau menurut versi versi Majelis Ulama Indonesia itu sudah dianggap murtad. Ahmadiyah. Karena meyakini ada nabi lain selain Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad diutus. Tapi kalau kelompok Syiah itu tidak semuanya murtad. Artinya bukan murtad, maksudnya tidak semua Syiah itu kafir. Ada Syiah yang masih muslim. Kita nih misalnya, Pak. Kita misalnya kita sedang wisata ke Iran. Lalu kita sholat di masjid-masjid orang Syiah. Sah nggak kita sebagai orang muslim yang bukan Syiah sholat di belakang imam yang Syiah? Tetap sah, Pak. Sholat kita tetap sah. Selama rukun dan beberapa praktek sholatnya itu sejalan dengan pemahaman kita. Ya, karena kan mereka pun sholatnya kan tetap rukun sujud juga. Walaupun nanti di situ imamnya ada ngeletakin batu di tempat sujudnya misalnya ya. Tetapi bukan berarti sahnya sholat di belakang mereka kita katakan mereka nggak sesat. Nah, gitu. Karena begini Pak, setiap yang kafir itu sesat, tapi tidak setiap yang sesat kafir. Nah, maka dalam hal ini yang dilarang untuk dinikahi kalau sudah keluar vonis bahwa dia sudah keluar dari Islam, bukan hanya sebatas sesat saja. Bukan sebatas sesat saja. Jadi bedakan antara kafir dengan sesat. Ya. Nah, jadi kalau yang dilarang itu yang kafir, tapi kalau yang sesat itu masih boleh menikah, walaupun nggak etis lah Pak, walaupun tidak layak ya. Kita mau nikah sama orang yang sesat kan nggak mau juga. Nah, jadi kita bedakan antara sahnya pernikahan dengan pernikahan yang ideal. Ya, bedakan antara sahnya pernikahan dengan pernikahan yang ideal. Ya kalau kita bicara sahnya nikah kita dengan orang Syiah sah, tapi tidak ideal. Ya, kenapa? Karena khawatir nanti kalau itu adalah seorang wanita, anak kita dididik seperti keyakinan sesat dia, kan itu masih jadi masalah. Tapi nikahnya tetap sah. Nah, tetapi kalau yang keluar dari Islam divonis murtad ya jelas tidak boleh dinikahi oleh siapapun dari kalangan umat Islam. Ya begitu, Pak. Setelah nikah nah itu berarti status hukumnya itu sama seperti gini Pak. Ketika ada suami istri yang awalnya muslim, tiba-tiba salah satunya murtad. Nah, gitu. Apakah kemudian otomatis nikahnya dibatalkan? Nah, kalau untuk masalah ini ulama kita beda pendapat. Ada yang mengatakan otomatis dibatalkan saat itu juga. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan dikasih tanggung waktu dulu. Artinya dikasih tenggang waktu sampai yang tadi murtad ini kemudian balik lagi kepada Islam, ya, jadi diskusi dan seterusnya, ya. Nah, selama tenggang waktu itulah maka suami istri ini tidak boleh tinggal serumah dulu. Dan ketika misalnya yang tadi menyimpang itu suaminya, gitu, lalu dia sadar diri setelah diingatkan dan seterusnya, akhirnya balik lagi ke Islam, nah maka nikah tetap bisa dilanjutkan tanpa harus mengulangi akad nikah. Ada pendapatnya seperti itu. Tapi ada juga yang berpendapat langsung bisa dibatalkan pernikahan. Namanya disebut dengan fasakh. Nanti kalau kita bicara dalam bab perceraian, Pak, ada namanya talak, ada namanya fasakh. Kalau talak itu datang dari suami, ya suami mengatakan dia mentalak istrinya. Tapi kalau fasakh itu bukan talak. Fasakh itu karena suatu masalah di antara keluarga yang mana itu harus diputuskan mereka bercerai oleh pemerintah. Salah satunya ketika salah satu di antara suami istri itu murtad. Nah, itu namanya disebut dengan fasakh. Nah, insya Allah mungkin kita bahas lebih. Disimpan saja dulu, disimpan saja untuk yang akan datang. Itu, Pak. Baik, Pak Tanju, terjawab
terjawab ya. Bapak-bapak dan ibu yang ada di rumah masing-masing, rupanya beliau-beliau di rumah menyimak saja. Insya Allah. Alhamdulillah. Dan menarik juga ya, kita ini mahram nggak, Pak? Kita ada ibu-ibu kita di sini. Mahram sementara. Mahram sementara ya. Karena Ini punya perlu suami. kejelasan juga gitu. Perlu kejelasan ya. Karena mungkin sama halnya dengan ketika para ibu-ibu yang berangkat untuk melaksanakan ibadah haji misalnya. Ya, itu kan berangkat tanpa anaknya, tanpa suaminya misalnya gitu kan. Nah ini mahram mereka siapa gitu. Perlu juga ada kejelasan ya. Tapi nggak apa, disimpan saja dulu mahram sementara ini. Karena mahram sementara ini masih ada harapan. Kenapa? Karena sering kita lihat di angkut-angkut itu, Pak, kutunggu jandamu rasanya gitu ya. Iya kan? Di truk. Iya, ditempel khusus ini. Itu berarti apa namanya, paham dengan mahram sementara itu ya. Ya alhamdulillah kalau paham. Baik Bapak dan Ibu sekalian, waktu jualah yang akan memisahkan kita, dan di penghujung acara ini mohon Ustaz kira-kira bisa membacakan doa. Baik, mari kita sempurnakan kajian kita pada pagi hari ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepadanya hajat-hajat kita. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin hamdan syakir hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dengan doa tadi maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang telah hadir di masjid, juga Bapak-bapak dan Ibu yang hadir di rumah masing-masing melalui siaran Zoom. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, mudah-mudahan setiap ilmu yang kita dapatkan senantiasa menjadikan barokah buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.